Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPR RI, Ketua Komisi 5, Wakil Ketua Komisi 5, serta rekan-rekan yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, beserta jajaran, Pak Dirjen, Bapak Menteri PUPR, Bapak Menteri Perhubungan, beserta jajaran, serta Bapak Menteri Desa, PDT dan Trans, beserta Pak Wamen, serta jajaran Kementerian Desa yang saya hormati. Pertama-tama pimpinan saya menyoroti rendahnya ya penyerapan anggaran pemerintah ya dari sisi kementerian lembaga dalam kaitannya dengan pemulihan ekonomi nasional ini. Terkhusus kemudian pada mitra Komisi 5 ya, lebih khususnya lagi pada Kementerian Perhubungan dan PUPR ya, di bawah 50%. Ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Wapres ya pada saat itu, dan sejak disampaikan pada saat itu sampai hari ini pun peningkatannya juga belum signifikan ya. Terlihat dari laporan hari ini Kementerian Perhubungan baru 46,2%, Kementerian PUPR sendiri 48%, dan Kementerian Desa 55%. Kementerian Desa cukup baik ya, artinya ada lebih besar dibandingkan relasi serapan dari tahun lalu ya, di bulan Agustus yaitu 51,68%. Ini menjadi sangat penting pimpinan karena dengan situasi ekonomi seperti ini tentu penyerapan anggaran yang maksimal dapat membantu pemerintah ya bisa kemudian menghindari ya dampak-dampak daripada resesi ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi yang sampai saat ini masih minus. Kemudian kaitannya dengan hasil pemeriksaan BPK, saya mengapresiasi memberikan ucapan selamat kepada ketiga kementerian mendapat opini WTV. Tapi di samping usaha yang keras untuk menindaklanjuti temuan itu, yang paling penting saya melihat pimpinan bahwa ke depan bagaimana kemudian mitigasi dari kementerian-kementerian ini justru tidak mengulang ya dari temuan-temuan itu ya, walaupun kemudian contohnya Kementerian Perhubungan ya ada tren kenaikan dari jumlah temuan maupun besaran dari rekomendasi, yang mana jika kondisi seperti ini terus menerus maka akumulasi temuan ini juga terus membesar, termasuk kemudian optimalisasi PNBP yang tidak maksimal ya di Kementerian Perhubungan, terutama kewajiban penerbitan SRUT ya pada APM pada tahun 2017 itu baru sebesar 21%. Artinya piutang itu terbayarnya sangat rendah. Nah, maksimalisasi hal-hal ini juga cukup bisa membantu ya pemerintah saat ini di mana sangat kesulitan keuangan ya. Kemudian optimalisasi dari program padat karya di kementerian juga menjadi sangat penting untuk membantu terutama masyarakat di desa, ya, di daerah. Dan ini juga serapannya juga masih rendah. Ya. Dari data yang disampaikan juga, contohnya juga Kementerian Perhubungan ini di Ditjen Hubungan Darat dari target serapan 7 triliun per 31 Agustus ini baru 1,4 triliun. Target jumlah tenaga kerja 3.174 orang, per 31 Agustus hanya terrealisasi 848 orang. Jadi sangat-sangat kecil ya secara persentasi. Ini baru di Ditjen Hubdat, belum di Ditjen lainnya. Kemudian khusus di PUPR kami juga punya data terkait padat karya di Kalimantan Timur ya, untuk P3 3AI sudah 61%. Untuk SK tahap 2-nya mungkin segera bisa didorong terus ya Pak Jarod, artinya ini sangat-sangat membantu sekali karena SK tahap 1-nya itu udah 100% ya, jadi 61% ini cukup bagus. Kemudian untuk Visio sudah 82%, untuk BSP sendiri 66%. Nah, Kotaku ini yang masih ketinggalan Pak Menteri, masih 30% untuk di Kaltim ya, bukan nasional di Kaltim. Mudah-mudahan ini juga bisa didorong sampai akhir November
karena sudah terbukti ya program padat karya ini sangat membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin secara umum itu yang bisa saya sampaikan pimpinan. Saya sangat mengapresiasi kerja-kerja kementerian. Mudah-mudahan untuk 2020-2021 ke depannya lebih meningkat lagi secara kinerja. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan. Silakan Pak Surya.